Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman nih yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya hari ini saya ketemu lagi seorang inspirator. Kemudian beliau ada seorang bapak yang saya sangat kagumi dan saya juga followersnya beliau. Saya selalu mengikuti kegiatan beliau. Beliau adalah seorang staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Bekraf, dan beliau juga pernah menjadi pengacara di salah satu konsultan, dan yang terpenting juga adalah beliau adalah inisiator serial diskusi regulasi ekonomi digital. Dan hari ini saya akan mengulas lebih dalam bagaimana sih perjalanan karir seorang beliau hingga sekarang. Wow, kalau di dunia media sosial ataupun di dunia TV beliau ini sering banget untuk membahas tentang ekonomi digital. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ari Juliado. Halo Pak. Halo Fajar. Assalamualaikum Pak. Terima kasih udah diundang nih, senang sekali. Wah, saya juga suatu kehormatan. Gimana Pak? Keadaan sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya senang banget nih, saya adalah salah satu followers yang ngikutin Bapak untuk lari dan saya terpacu dan termotivasi. Tapi meskipun bukan lari, tapi saya basket Pak. Ya. Oke, sebelum nanti kita akan bahas mengulik lebih dalam tentang bagaimana ekonomi digital. Nah, kita nih Pak kan udah di 7 bulan menjelang ke 8 bulan di kala pandemi COVID-19. Nah, ada nggak Pak hal-hal yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun mereka sekarang lagi mendengar, hal-hal inspiratif apa sih Pak yang kira-kira makna apa sih Pak yang bisa Bapak ambil dari pandemi ini untuk bisa diinspirasikan lagi buat teman-teman pendengar Ruang Cerita? Iya. Jadi pada saat pandemi ini memang intinya sih semuanya sepertinya memang harus beradaptasi kan ya. Di saat dulu kita mungkin lebih banyak kegiatan di kantor gitu ya. Lalu kemudian sekarang ketika ada pandemi ini kita mungkin ada beberapa pekerjaan yang mewajibkan kita untuk di rumah saja gitu. Dalam artian bekerja dari rumah gitu. Okay. Nah, saya pikir memang ini pada akhirnya membuat kita semua harus beradaptasi dengan keadaan ini, di mana awalnya dulu lebih banyak waktu di kantor, ternyata kita sekarang lebih banyak waktu di rumah. Di rumah. Ya. Di rumah bukan untuk bersenang-senang gitu ya, tapi memang untuk bekerja juga. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kalau kita di rumah itu kadang-kadang suka tipis sekali batasannya gitu ya, antara kita bekerja dengan bersosialisasi dengan keluarga kita. Benar. Nah, disinilah mungkin tantangannya gitu ya, sehingga memang sekali lagi kita harus mampu beradaptasi dengan baik, sehingga nantinya itu bisa menghasilkan hal yang optimal dari kita gitu. Nah, kalau saya sendiri sih melihat memang bahwa pertama kita harus beradaptasi dengan keluarga kita gitu, di mana tadinya kemarin kita mungkin waktunya sedikit di rumah, ternyata sekarang kita lebih banyak waktu di rumah, namun juga harus berbagi dengan pekerjaan kita. Dan yang kedua, kita tentu saja harus beradaptasi secara teknologi gitu ya. Betul. Kalau dulu mungkin tidak biasa gitu kita berkomunikasi lewat seperti ini gitu ya, bener, Pak. Lewat video call seperti ini gitu ya. Namun ternyata sekarang menjadi satu hal yang lazim gitu, bahwa bahkan mungkin ya agak berlebihan gitu ya, maksudnya beberapa kali kita dalam satu hari bisa meeting 5-6 kali gitu ya, karena kita tidak ada jarak dan waktu yang memisahkan gitu kan. Jadi maksudnya seperti ini lebih rutin gitu. Nah, mungkin memang itu yang harus dibiasakan gitu. Dan menurut saya ya ada plus minusnya gitu, tapi sekali lagi mengingat keadaan saat ini ya kita harus ambil peluang ini sebagai satu tantangan yang harus kita atasi, sehingga mudah-mudahan nantinya ke depan hal seperti ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita gitu, bahwa mungkin saja memang ternyata produktivitas itu tidak diukur dari berapa lama waktu kita di kantor kan sebenarnya. Betul, gitu. Pak. Betul. Tapi bagaimana kita mampu membagi waktu kita dimanapun kita berada gitu ya, dengan bantuan teknologi informasi dalam hal ini untuk bisa
berkontribusi bagi pekerjaan kita kan gitu mas sebenarnya. Nah, bahkan nih saya lihat waktu itu juga Bapak sampai meeting ditumpuk bantal-bantal biar biar kelihatan profesional. Betul. Iya. Betul. Itu adaptasi banget Adaptasi itu. banget tuh Pak, bener-bener. Iya, karena itu tadi saya bilang kan kadang-kadang kita kalau untuk kayak begini kan kita harus mencari ya supaya bagus tampilannya, suaranya segala macam ya kita harus mensiasati kan dengan segala yang ada gitu. Tapi Pak, kan nih saya juga selalu mengikuti di Instagramnya Bapak, kan Bapak juga mungkin mungkin habis Lebaran kali ya, Bapak kan tidak hanya di rumah juga, tapi Bapak juga ikut bersama Mas Menteri juga untuk keliling ke bagaimana mempersiapkan dari hotel ke hotel ataupun bagaimana turun ke masyarakat juga seperti itu Pak. Nah waktu itu tuh ada nggak sih Pak kekhawatiran baik dari Bapak personal ataupun ke keluarga terus yang Pak udahlah Pak diatur waktunya atau bagaimana dari keluarga sendiri gimana tuh Pak menyikapinya Pak pada saat Bapak kan benar-benar hektik tuh meskipun ada WFH aja tapi tetap hektik banget saya lihat di media sosial. Iya. Jadi memang ya sekali lagi ini kan bagian dari tugas ya. Jadi waktu itu kan sebenarnya pada saat awal-awal masa pandemi itu kan kita juga harus tetap menenangkan daerah gitu ya, di mana kita banyak mitra kita di daerah, pemerintah daerah, asosiasi di daerah seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih keadaan saat ini gitu sehingga mereka yang saat ini terkena dampaknya gitu ya, lalu kemudian harus kita coba rangkul dan kita coba ajak bicara untuk mencari solusinya. Nah, disinilah kemudian memang saya harus meyakinkan keluarga, karena bagaimanapun juga tetap ada hal-hal di mana kita tidak bisa melakukan dengan seperti ini saja gitu ya. Tapi tetap tentu perlu pendekatan yang lebih humanis, yang lebih langsung ke lapangan, sehingga mereka merasa bahwa ya pemerintah hadir di sana gitu, pemerintah pusat dalam hal ini. Nah, itulah kenapa kemudian itu saya yakinkan kepada keluarga, dan memang prosedurnya juga sangat ketat untuk bisa ke daerah, karena saat ini di Kemenparekraf misalnya setiap kita mau ke daerah kita harus swab test dulu. Selalu jadi itu untuk meyakinkan bahwa waktu kita ke daerah itu kita memang clean gitu ya, kita memang negatif dan kita clean dari virus corona tersebut, sehingga ketika kita ke daerah kita lebih tenang gitu ya, baik kita tidak akan menularkan kepada orang lain maupun kepada kita gitu. Dan juga tentu saja protokol kesehatan tetap harus dijaga secara ketat. Dengan demikian kita bisa bekerja dengan tetap di lapangan, namun tetap menjaga tadi kesehatan tadi. Dan itu alhamdulillah cukup membuat tenang keluarga, karena memang sangat ketat sekali prosedurnya, dari baik pergi untuk kita melaksanakan tes itu swab test, pulang juga dites lagi gitu, kita pakai rapid test. Iya. Betul. Jadi kita sangat ketat sekali. Pulang pergi itu sangat ketat sekali. Jadi harus pastikan bahwa kita memang sebagai pelayan publik ini gitu, begitu datang ke daerah untuk melakukan tugas-tugas tadi ya memang harus tetap sehat gitu, dan juga jangan sampai juga menimbulkan nanti klaster baru gitu yang itu kita tidak inginkan. Benar. Oke Pak, nanti nih kita akan bahas lagi tentang Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi saya saya pengen menggali lebih dalam tentang perjalanan karir seorang Bapak Ari ini. Kalau teman-teman mungkin kepoin Instagramnya Pak Ari, beliau ini adalah salah satu lulusan di sarjana hukum di di Universitas Indonesia. Kalau teman-teman lihat nih, saya kepoin ya Instagramnya Pak. Ini tahun 93 ya Pak? Wah, itu SMATN itu. Itu TN. Oh iya, itu foto TN. Waktu SMA. Waktu SMA. Iya, SMA Taruh Nusantara itu. Tapi Pak, emang Bapak dari dulu memang pengen menjadi seorang lulusan sarjana hukum, atau memang dari awal cita-citanya atau pengen jadi dosen kah atau apa tuh Pak? Kalau boleh teman-teman pendengar cerita. Ini kan seru nih Pak. Iya. Betul. Jadi memang ini saya sih kalau untuk fakultas hukum ini kecelakaan sejarah ya terus terang ya. Jadi maksudnya gini, jadi dulu waktu saya di SMA itu, saya benar-benar semua pelajaran sebenarnya saya suka gitu. Sebenarnya saya suka sekali semua pelajaran. Tapi entah kenapa gitu ya, setiap kali ujian kimia saya tuh dapat jelek terus gitu. Padahal saya belajar benar-benar mati-matian gitu ya untuk kimia itu, tapi jelek terus dan harus selalu mengulang gitu untuk pelajaran kimia. Sehingga pada akhirnya saya merasa kalau misalnya nanti
saya masuk kuliah gitu ya, itu nanti tidak kalau saya masuk kuliah itu tidak masuk ke jurusan yang eksak gitu dan kimia lagi, mungkin saya nggak akan berhasil gitu dalam kuliah tersebut gitu. Itulah mengapa kemudian akhirnya saya milih Fakultas Hukum yang tidak ada pelajaran eksakta, khususnya pelajaran kimia tadi gitu. Sebenarnya sesimpel itu waktu itu gitu ya. Namun juga saya ngelihat sebenarnya waktu itu kalau saya lihat gitu range dari lulusan Fakultas Hukum ini kan sebenarnya sangat luas ya. Jadi kalau saya lihat, apalagi kalau waktu itu saya sempat baca-baca katalog kuliahnya dan segala macamnya, itu memang mempelajari semua hal gitu. Jadi kalau ada hukum angkasa, ada hukum pertambangan, ada hukum ekonomi, ada hukum antariksa. Jadi hampir semua dari langit ke bumi itu ada hukumnya gitu. Itu yang menarik saya gitu. Makanya jadi luar biasa kan. Maksudnya dari angkasa sampai ke bumi, ke bawah tanah itu ada hukumnya ternyata. Dan itu menarik perhatian saya sekali. Sehingga karena saya senang sekali belajar ya. Jadi itu membuat saya tertarik dan saya merasa juga range-nya sangat luas sehingga kalau harus diakui secara jujur ya, lulusan Fakultas Hukum itu bisa bekerja di mana saja sebenarnya. Tergantung dari minat dia gitu ya. Sangat luas sekali karena tadi pelajarannya juga mempelajarinya semua bidang ilmu, semua bidang pengetahuan, semua bidang aspek kehidupan dipelajari di Fakultas Hukum. Itu yang menurut saya sangat menarik sehingga akhirnya saya menjatuhkan pilihan di Fakultas Hukum tersebut. Tapi Pak, ada nggak sih Pak tips nih Pak buat teman-teman mahasiswa baru maba kan, karena kan ya, tahun ini kan udah maba nih Pak ya, mahasiswa baru yang memang dia kuliah di jurusan hukum gitu Pak. Ada nggak sih Pak tips sederhana bagaimana sih kita supaya tetap bisa mencari potensi diri kita, ataupun Pak sebetulnya kan saya tuh masuk hukum ini hanya pengen jadi pengacara, tapi sebetulnya kan banyak lagi kerjaan lain yang bisa nanti teman-teman mahasiswa baru dapatkan kayak gitu kan Pak. Tapi dari Bapak sendiri, bagaimana sih kita menggali potensi kita supaya kita tahu agar nanti ke depannya kita bisa lebih tepat sasaran untuk kerjanya atau nanti bisa bersosialisasi di kerjanya, seperti itu Pak. Ada tips sederhana dari Bapak Ari? Ya, jadi saran saya kalau menjadi mahasiswa gitu, mahasiswa baru apapun ya jenis kuliahnya atau jurusannya, yang pasti pertama selain kuliah dengan baik gitu ya, jadi kuliah itu tetap perlu ya, penting sekali kuliah itu. Juga berorganisasi, itu nggak boleh tidak sebagai mahasiswa. Iya, karena di organisasi inilah sebenarnya banyak ilmu-ilmu di luar kelas yang bisa dipelajari. Nah, selain ilmu, juga sebenarnya ini awal kalau berorganisasi di kampus itu ya, itu juga awal dalam membangun jaringan kita. Nah, yang akan sangat berguna sekali, betul, dan akan sangat berguna sekali nanti ketika kita akan lulus kuliah. Itu sudah dibuktikan oleh bukan hanya saya, tapi teman-teman saya yang lain yang aktif berorganisasi di kampus gitu ya. Begitu lulus dari kampus, mereka sangat memanfaatkan jaringannya sehingga sangat membantu sekali dalam karir mereka ke depannya gitu. Jadi itu yang sangat saya sarankan. Karena sekali lagi, kalau kita hanya berpuas diri dengan kuliah, dengan pelajaran-pelajaran di kelas, kita nggak akan dapat tuh namanya tadi yang sebenarnya potensi diri kita. Sebenarnya saya potensinya di mana sih? Potensi diri kita itu baru ketahuan sebenarnya kalau kita mengeksplorasi semua hal yang bisa kita lakukan. Contoh tadi, kalau kita kuliah aja mungkin eksplorasi kita hanya di bidang akademis ya. Wah, saya pinter di bidang di kuliah ini saya pinter, dapat nilai bagus, udah selesai. Tapi bagaimana kita mengukur kita misalnya kemampuan kita memanage orang-orang, mengatur orang-orang, berbicara di depan publik, bernegosiasi. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Itu kan dari organisasi. Gitu. Seperti itu gitu kan. Membuat jejaring, kemudian membuat personal branding, itu kan semua yang kita dapatkan dari organisasi sebenarnya. Ketika kita bertemu orang-orang gitu ya, bertemu orang-orang baru, kita mengenal dia, memahami dia, berteman, akhirnya sangat dekat dan saling membantu gitu dalam meningkatkan nanti ya hidup kita maupun karir kita ke depan. Itu yang saya dapatkan sebenarnya dari selama ini di kuliah. Ya alhamdulillah waktu itu saya banyak ikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu ya, yang itu menurut saya sangat membentuk sekali diri saya yang sekarang ini gitu. Sehingga bukan hanya ilmu dari kelas yang saya dapatkan, tapi juga bagaimana ilmu di lapangan ini yang bisa saya peroleh sehingga meningkatkan tadi potensi diri saya. Jadi kalau sekali lagi buat teman-teman mahasiswa baru, memang itu yang paling penting gitu untuk diperhatikan, bukan hanya ilmu dalam kelas, tapi juga ilmu di lapangan ini melalui organisasi tersebut.
karena combine keduanya itu sangat bagus untuk dan diperlukan juga untuk kantor ya Pak, dimanapun mereka berkantor gitu kan ya Pak ya. Yes, Oke. betul sekali. Pak Ari, kalau tadi ngomongin tentang dunia kerja gitu kan, Bapak tadi saya juga sempat mention juga di awal, teman-teman pendengar yang cerita, beliau sebelum menjadi seorang staf ahli, beliau menjadi pengacara di salah satu konsultan gitu kan Pak. Tapi apa yang mendasari Bapak ketika oke, Pak Ari, negara memanggil Bapak dan oke, iya, saya siap membantu negara. Apa sih Pak yang melandasi Bapak? Saya penasaran nih Pak. Yang kan saya kalau dan itu menarik banget loh, dan saya nggak tahu ya. Wah, apalagi kan kalau menurut saya Pak, personal saya udah di pengacara itu udah enak banget lah, zona nyaman menurut saya gitu Pak. Terus tapi kenapa Bapak pada situ oke, saya mengiyakan, saya membantu negara, waktu pada saat itu langsung Bapak menjadi deputi di Bekraf, dan akhirnya sampai sekarang Bapak siap masih menjadi salah satu bagian di kementerian juga Pak. Boleh dong Pak cerita? Iya, memang ini salah satu namanya perjalanan hidup saya gitu ya. Jadi ya saya mengalami banyak tahap-tahap kehidupan yang menurut saya ini sangat membentuk diri saya dan akhirnya mengambil membuat saya harus mengambil keputusan-keputusan tersebut. Jadi misalnya gini, dulu kan saya waktu jadi pengacara itu saya mendalami haki ya, karena waktu itu kenapa saya mendalami haki? Karena menurut saya haki ini penting sekali. Hak kekayaan intelektual itu bisa membuat orang miskin itu jadi kaya tanpa dia punya aset-aset seperti tanah, pabrik, rumah seperti itu. Jadi bayangkan ya, kita bisa bayangkan aja contoh The Beatles. The Beatles itu kan anak-anak miskin sebenarnya. Jadi maksud anak-anak kelas menengah gitu ya. Kelas menengah ke bawah. Tapi mereka main band. Wah, giat berlatih main band. Lalu lagunya terkenal di seluruh dunia. Albumnya laku. Jadi mereka jadi kaya raya. Jadi bayangkan, karena sistem royalti yang mereka terima kan. Nah, itu kan hak kekayaan intelektual. Nah, itulah mengapa yang membuat saya tertarik sekali waktu itu mendalami haki, sehingga saya menjadi seorang praktisi hukum atau pengacara di bidang haki khusus. Nah, pada saat saya menjadi pengacara di bidang haki tersebut, kemudian saya ingin sekali menularkan pengetahuan saya ini kepada orang-orang gitu. Dalam artian ini penting sekali karena orang-orang harus tahu bahwa mereka bisa memobilisasi hidupnya gitu, meningkatkan taraf hidupnya itu dengan hak kekayaan intelektual tersebut gitu. Itulah mengapa waktu itu awal-awal itu saya sempat nulis blog dulu tahun 2005 saya nulis blog. Tahun 2009 saya mulai main Twitter. Saya main Twitter ya. Untuk sosialisasi itu waktu itu istilahnya cool tweet kan, cool tweet untuk sosialisasi tentang haki waktu itu. Saya yakin sekali waktu itu saya pengacara pertama yang cool tweet tentang hukum dan haki waktu itu di Twitter. Waktu itu belum ngerti orang-orang personal branding apa belum ada waktu itu. Jadi saya waktu itu memang sangat ingin sekali membagikan ilmu saya, pengetahuan saya tentang haki kepada orang-orang, khususnya melalui Twitter tadi. Nah, pada saat itu kemudian banyak respon yang positif sekali dari Twitter, dari cool tweet saya itu gitu ya. Mereka menanyakan ternyata, dan alhamdulillah saya banyak dapat teman dari situ gitu ya, dari berbagai daerah. Dan saya surprise sekali dari Aceh, dari Jambi, dari Makassar gitu pada saat itu. Wah, saya senang sekali gitu. Dan sampai akhirnya mereka mengundang gitu. Jadi ada komunitas-komunitas di daerah pada saat itu ya sangat kuat sekali. Biasanya komunitas blogger waktu itu. Jadi kan blogger masih kuat ya waktu itu ya. Saya ingat sekali gitu ya. Tahun 2009 itu, 2010 itu masih kuat sekali blogger. Mereka punya komunitas-komunitas di daerah itu dan mengundang saya datang ke sana untuk bisa mempresentasikan atau sosialisasikan haki tersebut dengan lebih intensif gitu. Nah, saya senang sekali. Saya datang ke sana. Itu pakai biaya sendiri loh. Jadi saya diundang ke sana. Mereka minta maaf. Mereka pengen sekali ketemu saya, mengundang komunitasnya. Tapi mereka nggak punya biaya. Nggak apa-apa, saya bilang. Waktu itu ya alhamdulillah sebagai pengacara kan saya cukup lah gitu ya. Saya punya lah dana untuk itu. Jadi saya datang ke sana pakai biaya sendiri. Udah akhirnya saya datang ke berbagai daerah tuh. Setiap akhir pekan, saya banget Sabtu Minggu karena saya waktu itu ya cukup walaupun sibuk tapi Sabtu Minggu saya cukup lowong lah. Saya datang ke berbagai daerah waktu itu semua. Nah, saya mendapatkan di setiap daerah itu mereka senang sekali begitu diajarin tentang haki tersebut. Mereka dapat pencerahan dan dapat Nah, masalahnya adalah ketika mereka mulai sadar dan bertanya, Pak, saya sadar nih tentang haki. Saya mau daftarkan merek saya.
Nah, berapa ya bagaimana biayanya ya Pak? berapa gitu? Bagaimana iniannya? Nah, begitu masuk ke biaya, waktu itu memang sekitar 600.000 gitu ya. Nah, waktu itu teman-teman terus terang pada saat itu memang yang saya ajarkan, yang saya sosialisasikan itu memang kelas menengah ke bawah ya waktu itu ya, karena anak-anak muda yang belum punya ini segala macam. Bagi mereka tuh 600.000 tuh besar sekali gitu ya, maksudnya nggak mampulah mereka gitu ya, apalagi waktu itu di Jakarta, semua pendaftaran tuh harus di Jakarta, sehingga kalaupun mereka mau daftar selain 600.000, mereka harus menyewa konsultan haki waktu itu gitu. Nah itu biaya tinggi sekali, memang maksudnya biayanya tidak terjangkau lah untuk mereka gitu. Nah setiap saya ke daerah, masalahnya selalu itu gitu. Jadi itu selalu membuat hati saya, ya ampun, maksudnya gini, saya udah bersusah payah kemana-mana mensosialisasikan, begitu mereka sadar, ternyata ada hambatan nih. Ada satu hambatan yang membuat hal itu tidak jalan, konsep itu gitu. Karena tadi, masalah pendaftaran merek, pendaftaran paten, desain industri, segala macam, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu yang membuat saya, benar-benar nih gimana ya caranya ya waktu itu supaya teman-teman ini sebenarnya bisa mendapatkan manfaat juga dengan tadi pendaftaran gitu ya, tidak memberatkan mereka. Itu selalu menjadi pemikiran saya terus-menerus itu. Lalu kemudian pada perjalanan saya juga saya sering sekali membantu teman-teman UMKM, startup pada saat itu. Lalu kemudian juga teman-teman ya komunitas untuk sosial pro bono ya. Jadi hukum segala macam, sampai juga saya pernah membantu beberapa perkara di pengadilan gitu, anak-anak yang maksudnya mereka sebenarnya tidak berbuat jahat, tapi karena misalnya mereka dalam satu kelompok, ada kelompoknya yang ngeganja, mereka ikut ciduk, dan akhirnya dituntut ke pengadilan gitu. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain, cuma ikut ngumpul aja gitu. Nah, saya membela juga ke pengadilan gitu. Itu gratis waktu itu pro bono, karena saya sebagai pengacara punya kewajiban untuk melakukan hal itu. Dan setiap kali saya melakukan bantuan-bantuan hukum secara pro bono itu, saya puas sekali. Saya merasakan kepuasan yang luar biasa. Apalagi ketika misalnya saya berhasil menyelesaikan. Ya, walaupun saya nggak dibayar ya, tapi saya puas sekali. Saya entah kenapa saya merasakan kepuasan. Apalagi waktu saya menangani perkara-perkara di pengadilan, itu hakim memutuskan membebaskan orang-orang yang saya bela itu. Wah, itu puas sekali. Puas banget tuh, sekali. Bener-bener. Entah kenapa saya senang sekali gitu. Dan itulah kenapa kemudian saya merasa bahwa mungkin akhirnya tujuan hidup saya atau hal-hal yang membuat saya bahagia ini adalah kalau saya memberikan pelayanan publik sebenarnya. Waktu itu saya merasa seperti itu gitu ya. Ketika saya dalam perjalanan hidup saya gitu ya. Karena ya tadi saya bilang saya mendapat kepuasan batin gitu ketika membantu orang tanpa ada biaya sedikit pun dan berhasil mereka tertolong atau akhirnya taraf hidupnya meningkat gitu. Karena beberapa komunitas startup gitu. Dulu saya membantu kitabisa.com gitu, waktu dulu si Timi itu datang ke saya waktu awal-awal konsultasi, diskusi segala macam. Dan alhamdulillah saya senang lihat Timi sekarang kan kitabisa.com itu akhirnya jadi besar seperti itu gitu. Nah, itu salah satu hal yang membuat saya bahagia sekali gitu. Dulu saya sempat bahkan saya jadi model iklan pertamanya kitabisa.com waktu itu. Oh iya, jadi Pak? Itu maksudnya jadi waktu itu pernah dibuat video kitabisa.com pertama kali, saya jadi modelnya waktu itu gitu. Makanya itu membuat saya senang sekali gitu. Itu membuat saya puas sekali. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, tadi kegelisahan saya ketika masalah pendaftaran haki yang mahal, kepuasan saya membantu orang dalam melayani tanpa ada biaya sedikit pun, tanpa dibayar sedikit pun, tapi saya puas. Kemudian dipertemukan dengan ada satu kesempatan ketika waktu itu Presiden Jokowi kan pada saat itu menang pemilu gitu ya, menang pilpres, dia jadi presiden, dan beliau pada saat itu kan didukung penuh sama teman-teman dari komunitas kreatif ya pada saat itu ya. Jadi teman-teman kreatif muncul. Dan kebetulan teman-teman komunitas kreatif itu sebenarnya orang-orang yang pernah saya bantu dulu. Jadi mereka adalah orang-orang yang pernah, ya tadi saya bilang kan saya senang membantu ya, maksudnya senang diskusi, sosialisasi, konsultasi gratis segala macam. Teman-teman inilah yang kemudian pada akhirnya ketika Presiden Jokowi ini terpilih menjadi presiden dan mau membuat satu badan khusus menangani ekonomi kreatif, mereka butuh masukan dari teman-teman kreatif. Akhirnya saya diajak oleh itu. Mari, ayo bantu dong kita membentuk badan ekonomi kreatif. Oh ya, saya senang sekali. Kan saya bilang, saya senang sekali membantu teman-teman kalau mau membuat sesuatu hal yang baik.
Saya bantu. Sampai akhirnya saya rumuskan, saya bentuk strukturnya segala macam. Sampai akhirnya ketika waktu itu mau diisi dengan orang-orang gitu, kan saya bilang, udah saya selesai. Dengan membantu, mendirikan saya selesai. Tapi begitu kemudian akan ditentukan orang-orang tadi, ada ketuanya, deputi segala macam. Nah, saya didorong nih, kalau udah sekalian aja, udah terlanjur gitu, gabung aja. Jadi di Bekraf ini segala macam. Tapi ada seleksinya pada saat itu gitu ya, ada seleksi juga segala macam. Oke, saya waktu itu berpikir, mungkin ini jawaban dari kegelisahan saya waktu itu gitu ya. Maksud saya, ya benar-benar. Kalau saya di pemerintahan, mungkin saya bisa cari jalan keluar gitu kan. Kan sistem ya, saya masuk sistem ya. Mungkin saya bisa bikin sistem yang baik, yang segala macam. Saya berpikir seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin ini jawaban. Akhirnya saya mengikuti proses seleksi. Pada saat itu, memang waktu itu kita seleksi di lembaga manajemen FEUI, waktu itu ketat sekali seleksinya, segala macam. Sampai akhirnya saya lolos masuk ke tahap akhir, di mana presiden sendiri yang harus menentukan hasil akhirnya itu, dan alhamdulillah akhirnya saya terpilih gitu sebagai deputi fasilitasi haki dan regulasi, satu bidang yang saya sangat menguasai sekali gitu, sehingga saya senang sekali pada saat itu. Maksudnya ya tadi disampaikan kan, saya jadi pengacara tuh udah nyaman sekali, nyaman sekali, maksudnya dari segi penghasilan tuh nyaman sekali. Tapi begitu masuk ke lembaga baru ini kan, kita nggak tahu nih, lembaga baru, pemerintah pula gitu, yang masa depannya nggak ketahuan kayak apa gitu kan. Kan gambling sekali gitu. Tapi entah kenapa gitu, karena memang saya kegelisahan saya tadi mungkin saya ingin transferkan, mudah-mudahan saya pikir kalau saya bisa masuk ke sistem, saya bisa membuat satu sistem yang memudahkan teman-teman ini gitu. Untuk bisa di daerah semuanya tadi gitu, di daerah-daerah ini untuk bisa tadi mendaftarkan haki dengan mudah segala macam itu. Akhirnya saya udah bismillah aja saya masuk sana. Dan memang dalam sejarah pada akhirnya gitu, sejarah hidup ini, sejarah Bekraf, alhamdulillah gitu ya, pada saat itu selama Bekraf berdiri telah banyak memberikan kontribusi lah, alhamdulillah gitu ya. Contohnya waktu salah satunya yang saya akhirnya bisa wujudkan adalah pendaftaran haki gratis pada saat itu. Itu senang sekali, saya puas sekali. Teman saya juga ikut tuh Pak kalau nggak salah, tapi saya lupa dia brand apa. Haki gratis yang itu lagi. Betul. Akhirnya bayangkan, saya masuk sistem, pada akhirnya saya bisa membuat sistem pendaftaran haki gratis buat pelaku ekonomi kreatif. Nah, itu kepuasan saya luar biasa pada saat itu. Ya, kalau dibilang, Pak, tapi kan penghasilan kecil, bener. Jadi ini kalau jadi di pemerintahan itu udahlah, maksudnya pengabdian lah. Pengabdian, Pak. Maksudnya udah pengabdian. Penghasilannya kecil, bener. Tapi kan maksudnya penghasilan itu kan bukan hanya dari gaji gitu. Artinya dalam hal ini kita percayalah kalau kita mengabdi dengan benar, ya insya Allah lah, asal ada jalan gitu. Dan semuanya halal lah dilapangkan gitu. Saya sih percaya kayak begitu gitu. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini masih hidup gitu. Maksudnya dengan segala ya keterbatasan, alhamdulillah masih hidup gitu, masih bisa bertahan. Sebenarnya itu sih yang membuat saya sangat terdorong atau sangat senang sekali pada akhirnya saya bisa masuk ke dalam sistem ini, ke Bekraf khususnya waktu itu, ya salah satunya adalah untuk mewujudkan kegelisahan saya, sehingga bisa membangun sistem yang lebih baik. Hingga saat ini sudah berapa banyak Pak yang sudah masuk ke teman-teman pelaku ekonomi kreatif sendiri sudah mendaftarkan hakinya Pak? Dan bagaimana sih Pak kita nih yang baru, yang maksudnya kan mungkin teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar nih, Pak, saya baru dengar nih dari Ruang Cerita Fajar nih, saya pengen daftar Pak, apakah itu masih bisa jalannya seperti apa atau melalui aplikasi apa atau bagaimana gitu Pak? Ya, jadi gini, dulu waktu Bekraf itu kita udah memfasilitasi banyak gitu ya, mungkin hampir 10.000 pendaftaran waktu itu ya, selama 4 tahun. Nah, di Kemenparekraf ini kita lanjutkan nih program itu. Kita lanjutkan di berbagai daerah gitu ya. Nah, kalau mau tahu fasilitasi pendaftaran haki yang dilakukan Kemenparekraf, tolong lihat IG-nya, Instagram-nya Kemenparekraf. Di Instagram-nya Kemenparekraf itu semuanya ada tentang semua fasilitas, dukungan, bimbingan, pelatihan, workshop yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf, termasuk fasilitasi pendaftaran haki gratis di sana. Nah, nanti silahkan masuk aja di sana,
kalau ada informasi pendaftarannya silakan daftar di sana, semua terbuka. Gitu. Semua terbuka ya Pak? Ya, semua terbuka. Oke, menarik nih. Jadi teman-teman sekali lagi buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang mau tahu ataupun bagaimana cara pendaftarannya, kalian bisa kepoin Instagramnya kemenparekraf.ri di Instagramnya. Nih teman-teman. Ini dia. Ataupun kalau misalkan kalian mau bertanya langsung melalui via DM ataupun diskusi dengan Pak Ari, kalau jika Pak Ari berkenan, kalian juga bisa mention ataupun bisa follow Instagramnya Pak Ari di @arijuliano. Ini Instagramnya. Gitu Pak. Nah tapi Pak, kita kalau ngomongin kopi dan makan pasti ya, kalau masak. Dan makan Pak, bener. Jadi saya mengikuti hobi istri saya Pak, dia bisa masak, ya udah saya ngikutin gitu kan Pak. Tapi jujur Pak, saya terinspirasi dengan Pak Ari dan Ibu Ade dalam artian untuk bagaimana mendekatkan hubungan suami istri dengan anak juga. Dan Bapak itu sangat, kalau saya lihat di media sosial Bapak itu benar-benar daddy banget lah, pokoknya sangat cinta banget sama anaknya lah kayak gitu kan. Sampai waktu itu Bapak nemenin anaknya yang saya lupa yang kedua apa yang ketiga itu, yang nemenin belajar terus balet. Wah itu gokil sih Bapak, di kala kesibukan Bapak masih bisa menyempatkan waktu untuk dengan keluarga. Itu sungguh menginspirasi buat saya juga sebagai seorang bapak dan juga suami juga gitu kan Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Nah tapi Pak, kembali lagi ke kopi dan lari nih Pak, kenapa sih Bapak sangat mencintai kopi hingga mungkin setiap minggu tuh Bapak habis lari tuh selalu kopi sama daging apa tuh saya lupa tuh Pak, sama teman-teman komunitas. Kemudian juga bagaimana Bapak selalu mengedukasi pokoknya setiap Pak Ari ke daerah selalu mampir ke kopi-kopi ataupun ke kedai-kedai kopi yang mungkin Bapak memberikan edukasi juga sebagai staf ahli dan juga sebagai seorang komunitas dan juga sahabat pencinta kopi juga Pak. Boleh dong Pak dicari ke teman-teman yang cerita? Ya, jadi sebenarnya ini untuk kopi ini benar-benar sekali lagi kecelakaan sebenarnya. Jadi dulu bagi saya kopi itu adalah hitam dan pahit ya. Kopi itu bagi saya hitam dan pahit karena keluarga saya, maksudnya ayah saya, om saya tuh demen sekali ngopi. Tapi kopi pahit gitu, hitam dan pahit. Saya pernah suruh nyobain. Aduh nggak enak banget, pahit. Wah udah pokoknya saya benar-benar nggak inilah. Makanya kemudian saya waktu itu maksudnya benar-benar enggak lah, kopi enggak lah gitu. Sampai suatu ketika memang kan mulai ya masuk yang kedai-kedai yang kayak Starbucks segala macam gitu ya, masuk kedai. Nah saya cobalah, mulai nyobain lah yang cappuccino, pokoknya kopi-kopi yang ada campuran susunya segala macam lah gitu. Ya udah, kalau itu mungkin itu aja sih kalau saya yang waktu itu yang saya senengin. Sampai suatu ketika saya ke kedai kopi gitu ya, saya ketemu seorang barista gitu, dan di barista itu bilang menawarkan ke saya, Pak mau nyoba nggak ini, ada beberapa jenis kopi, rasanya bisa beda-beda loh Pak, tergantung daerahnya. Oh iya, masa sih? Iya. Tapi kan sama aja kopi pahit, saya bilang. Oh enggak Pak, kopi itu tergantung daerahnya dan tergantung bagaimana cara penanamannya, pohon pendampingnya gitu. Jadi bisa aja kopi rasa teh Pak. Masa kopi rasa teh misalnya gitu. Oh ya udah, cobain. Loh, oh iya bener ya. Ini kopi beneran. Iya kopi Pak, tapi kok bisa rasa teh gini ya? Iya karena memang beda Pak ini. Coba sekali lagi. Jadi waktu itu barista itu sangat komunikatif sekali gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi saya sampai mencoba 6 gelas, bayangkan. 6 gelas saya coba gitu ya. Dan saya merasakan semua rasanya beda-beda. 6 gelas dan rasanya beda-beda gitu. Wah, hebat sekali saya bilang. Ini beneran kopi kayak begini. Iya. Ini daerah ini. Wah, saya bilang ini keren banget saya bilang. Lalu saya mulai mempelajari di situ. Ternyata Indonesia kan produsen kopi nomor 4 dunia. Setelah Brazil, Kolombia, Vietnam, baru Indonesia gitu ya. Dan eksportir gitu. Saya bilang luar biasa ini. Artinya begini, kopi ini saat ini pertama dari segi produksi kita terbesar nomor 4 dunia. Lalu kemudian per tahun 2010 kalau nggak salah saya gitu, kafe-kafe mulai tumbuh kan, kafe-kafe mulai tumbuh segala macam, dan mulai banyak ciri-ciri khas yang dan
kopi-kopi itu mulai disajikan dengan berbagai cita rasa, termasuk tadi kopi-kopi original gitu ya. Nah, itulah kemudian saya merasa bahwa, oh ini ternyata. Saya pikir harusnya nih kopi Indonesia ini adalah menjadi bisa dibilang new oil. Jadi bisa dibayangkan ya, tahun 1980-an gitu ya, itu kita adalah salah satu produsen minyak dunia, gitu. Produsen ya, eksportir minyak dunia tahun 80-an. Lalu kemudian kan minyak turun terus, sampai akhirnya kita keluar dari OPEC karena kita nggak dianggap lagi sebagai eksportir terbesar lah gitu ya dunia. Sekarang ini Indonesia itu adalah produsen nomor 4 dunia untuk kopi. Jadi bisa dibayangkan ya, harusnya menurut saya ini kesejahteraan kita apabila kita bisa mengandalkan kopi gitu. Ini kita bisa loh setara sama waktu kita tahun 80 ketika kita mengandalkan minyak. Minyak. Nah, jadi saya bilang kita harus serius nih menangani kopi. Itulah mengapa pada saat di Backcraft pada saat itu saya menginisiasi bagaimana kalau kita bikin sertifikasi barista. Oh iya. Loh, kenapa sertifikasi barista? Benar. Iya, saya bikin di seluruh Indonesia saya bikin sertifikasi barista. Kenapa sertifikasi barista? Karena menurut saya justru di tangan barista inilah kopi punya nilai tambah. Jadi saya bilang, coba bayangkan kita jualan kopi dalam bentuk karungan. Jadi karung-karungan itu harganya, walaupun kita produsen terbesar, kita masih bisa dimainkan harganya oleh trader. Jadi kalau kita jual bulk gitu ya, jadi kalau karungan, mungkin harganya sekarang tinggi, besok rendah, besok tinggi, besok rendah. Akhirnya harganya terus-menerus dimainkan oleh trader internasional gitu ya, yang akan nanti mendistribusikan ke seluruh dunia. Tapi bayangkan kalau kita jualan kopi gitu ya, dalam bentuk yang sudah jadi, hari ini kita jualan 15.000, besok tetap aja 15.000. Tahun depan kita bisa naikin jadi 20.000. Tahun depan lagi kayak gitu, stabil gitu. Nah, disinilah kemudian saya merasa bahwa sebenarnya dan yang membuat kopi itu nanti jadi menarik adalah barista. Dan setiap kali acara-acara sertifikasi barista yang saya selenggarakan waktu itu di Backcraft, saya selalu bilang ke mereka, kamu ya jangan sampai merasa sebagai tukang bikin kopi, saya bilang. Kalau kamu merasa sebagai tukang bikin kopi, pelatihan ini atau sertifikasi ini gagal. Saya bilang kalian adalah seniman, saya bilang. Barista itu seniman. Karena di tangan kalianlah kopi itu bisa menjadi satu karya seni yang bisa dinikmati sama orang banyak. Jadi, jangan menganggap remeh kerja kalian. Kalian adalah seniman, seperti halnya pematung, pelukis, penulis, filmmaker, sama. Kalian adalah, karena ya bisa dibilang, bisa dilihat gitu, karya-karya mereka, art latte gitu ya, misalnya, itu bagus sekali. Itu kan lukisan. Kemudian juga begitu kopi-kopi yang disajikan dengan berbagai cita rasa. Jadi kopi itu dari satu jenis saja, apabila di brewing dengan suhu tertentu bisa beda rasanya. Bisa beda, benar. Jadi bayangin itu kerja barista loh yang kayak bisa bikin kayak begitu gitu. Jadi saya bilang kalian harus bangga jadi barista. Dan alhamdulillah, mereka senang sekali. Akhirnya mereka semangat sekali gitu. Dan saya bilang juga kalian adalah duta bangsa Indonesia sebenarnya yang bisa menceritakan keanekaragaman kopi Indonesia. Karena cuma di Indonesia saja jenis kopi itu dari berbagai macam jenisnya. Beda dengan di Kolombia, di Brazil, di Vietnam, jenisnya itu terbatas. Tapi kalau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu jenis kopinya banyak sekali beda-beda. Jadi bayangkan kalau ada turis mancanegara datang ke Indonesia, sajikan kopi-kopi gitu ya. Ini dari daerah Gayo, ini dari daerah Manggarai, ini daerah-daerah Papua, mereka akan tertarik sekali pasti gitu. Oh, beda-beda ya. Oh ya, segala macam. Makanya saya bilang, bahkan kalau bisa nantinya ditunjukkan daerah mana penghasilnya, mungkin turis-turis itu akan tergerak untuk datang ke daerah itu. Gitu. Benar, Pak. Jadi bayangkan teman-teman ini, si barista ini, kalau mampu berkomunikasi dengan baik, bagaimana hasil kopinya tersebut, mereka pasti bisa jadi duta-duta Indonesia yang mempromosikan bukan hanya kekayaan kopi, tapi juga daerah-daerah penghasil kopinya. Nah, ini saya tekankan kepada mereka. Itulah mengapa kemudian dalam setiap perjalanan saya, perjalanan dinas saya, ya saya mampir ke tempat-tempat kedai-kedai kopi itu yang menurut saya ini luar biasa, perkembangannya luar biasa. Mereka bukan hanya maksudnya komplit gitu ya. Ketika mereka bikin kedai, mereka selain menyajikan kopi-kopi original itu dengan baik, juga
suasananya juga bagus, sehingga orang datang memang menikmati suasana gitu, experience. Dan alhamdulillah menurut saya hal ini pada akhirnya bisa setidaknya bersaing lah dengan chain kedai kopi internasional gitu. Nah itu yang saya suka gitu. Itulah mengapa makanya saya tekankan ke teman-teman, ayo terus ayo berkembang. Dibantu waktu di Backcraft, kita bantu sosialisasi, fasilitasi sertifikasi, modal segala macam. Kalau bikin ini kita bantu semua, dan alhamdulillah di Kemenparekraf ini diteruskan hal tersebut gitu. Jadi ya kita mudah-mudahan ke depan bakal lebih banyak lagi manfaat ekonomi yang kita bisa terima dari kopi ini. Wow, senang banget nih Pak. Pak, kalau kata anak zaman sekarang nih Pak, obrolan kita daging semua Pak. Daging semua Pak. Aduh, jadi teman-teman pelaku ekonomi kreatif di bidang kopi tetap tadi seperti Bapak bilang bahwa barista itu bukan tukang kopi, tapi kalian adalah seniman. Ingat ya. Bukan tukang bikin kopi, tapi seniman. Ya. Senang banget. Dan itu tetap kalian berikanlah yang kreasi terbaik buat saya bilang customer kalian ataupun buat teman-teman yang dimanapun yang masih bingung ataupun tetap berkreasi. Dan yang pasti kalau misalkan nanti Pak Ari bisa mampir ke kopi kalian, jangan lupa Instagram follow Pak Ari dulu. Pak, mampir dong Pak kalau Bapak ke daerah sini. Nah, boleh tuh di-mention tuh ke Bapak. Iya, betul. Senang sekali sih kalau bisa mampir. Iya benar. Pak, dari Sabang sampai Merauke hampir udah semua ya Pak Bapak kunjungi daerah atau? Iya, saya saya Sabang sampai Merauke. Dari yang selatan juga saya udah Pulau Rote, saya juga udah pernah gitu ya. Nah, yang Pulau Rote kan paling selatan ya. Nah, paling utara nih memang saya belum nih, paling utara. Belum. Pulau paling utara tuh. Saya belum tuh. Ya mudah-mudahan nanti. Papua kemana Pak? Ke ini Wamena? Papua ini kemarin Jayapura, kemudian ya ada sekitar beberapa kabupaten di sana gitu. Iya Pak, dan kebetulan Pak, saya kan punya saudara Pak, dia juga sekarang ini punya usaha kopi Pak, jadi dia memperkenalkan kopi. Kebetulan saudara saya di Wamena, jadi teman saya ini namanya Kakak Denny Jigi Balon Pak, jadi dia bekerja sama dengan anak-anak. Kalau Bapak tahu mungkin anak-anak jalanan itu mereka kembangkan untuk kopi asli Papua, dan mereka kembangkan itu dengan anak-anak jalanan itu Pak, dan alhamdulillah sudah ada di Sarina sekarang Pak, meskipun kopi itu tidak terlalu banyak yang dikirim karena kan lagi kan butuh waktu yang agak banyak dan biaya yang lumayan untuk pengirimannya, tapi sekarang kata Kakak Denny Jigi Balon mereka sudah mengirimkan itu di Sarina kalau nggak salah Bapak dia kemarin bilang. Dan alhamdulillah waktu itu sempat dibantu juga sama Bapak yang pelatihan itu, dia di Jakarta juga waktu itu. Kebetulan Kakak Denny ini pilot Pak. Alhamdulillah. Pilot di Susi Air di Papua. Dan dia berterima kasih banget sama pas Bapak masih di Backcraft, dia terbantu banget hingga sekarang. Jadi anak-anak jalanan itu setiap sore, Sabtu sore, Jumat sore sampai Minggu dia membuat kopi, terus disisihkan untuk saya bilang diolah, akhirnya dikirim ke Jakarta kargo gitu Pak. Senang sih saya Pak. Dan itu makanya saya sampaikan juga ke Bapak, dia bilang terima kasih kalau nanti sampaikan kalau Backcraft gitu pada saat dia bilang, tapi dia nggak tahu kalau Bapak ini yang ini. Alhamdulillah, kita senang banget. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Pak, ini kan Bapak kan selaku sekarang ini menjadi staf ahli di Kemenparekraf. Pak, ada nggak sih Pak ada saran nggak sih Pak buat teman-teman yang mungkin pasti Bapak juga merasakan yang kadang jenuh ataupun yang mungkin dia bosen, kapan nih pandemi selesai, kapan nih COVID-19 ini selesai. Terus ada pun teman-teman yang mungkin masih memiliki privilege kerja di rumah, ataupun teman-teman yang sekarang mungkin dirumahkan ataupun di pemutusan hubungan kerja gitu Pak. Ada nggak sih Pak semangat ataupun saran ataupun motivasi dari Bapak buat teman-teman yang sekarang nih, ya karena kan 7 menuju 8 bulan ini pasti yang galau dan lain-lainnya gitu Pak, dari seorang Bapak Ari buat teman-teman. Ya, jadi memang sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, saya pikir banyak orang yang mengalami hal yang sama ya.
ya artinya dalam hal ini ada yang terpaksa harus tinggal di rumah untuk bekerja karena memang kantornya lockdown, atau mungkin saja juga ada yang tidak bisa bekerja, dirumahkan karena memang usahanya berhenti atau bahkan di PHK. Ya saya paham sekali, dan memang healing ini dialami bukan hanya oleh di Indonesia tapi juga di luar negeri, di berbagai negara. Jadi kita mengalami hal yang sama dimanapun juga. Dan sekali lagi ketika hal ini terjadi, ya kita dituntut untuk beradaptasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut beradaptasi. Karena yang membuat manusia dari sejak dulu sampai sekarang gitu ya, survive itu karena kemampuan beradaptasi. Tanpa kita mampu beradaptasi, itu ya kita akan sama punahnya dengan dinosaurus pada saat itu gitu ya. Jadi menurut saya karena kita manusia yang diberikan akal, budi lebih tinggi dari makhluk hidup apapun di dunia ini gitu ya, itu membuat kita mampu beradaptasi. Nah, saya melihat bahwa mungkin teman-teman juga perlu melihat kembali, akhirnya mengintrospeksi diri. Apa sih sebenarnya potensi yang bisa saya gali dari diri saya ketika saya saat ini sudah tidak bisa bekerja lagi seperti biasa atau normal gitu ya. Baik di PHK, dirumahkan atau segala macam alasannya itu gitu. Nah, kalau saya ngelihat misalnya ini udah mulai banyak nih, misalnya contohnya ibu-ibu sekarang ini kejenuhannya dialihkan dengan memelihara tanaman misalnya gitu ya. Bener, ini menurut saya ini luar biasa gitu. Ini benar luar biasa. Adaptasi mereka terhadap keadaan ini akhirnya membuat mereka pertama menghilangkan stres gitu ya. Tanaman itu sangat efektif menghilangkan stres gitu karena warna hijau dilihat itu bisa menenangkan kita, dan juga ternyata ibu-ibu ini kebanyakan setelah akhirnya berhasil mengelola tanaman tersebut dengan baik, bisa dijadikan bisnis gitu, dijual ke temennya, dijual ini. Itu luar biasa. Itu saya senang sekali. Itu salah satu contoh menurut saya adaptasi yang bagus sekali yang bisa dilakukan. Karena tadi menggali potensi diri gitu. Jangan-jangan sebenarnya saya juga senang tadi ngerawat tanaman. Selama ini di rumah saya tanamannya tumbuh liar kan. Kan selama ini kan tumbuh liar aja gitu ya. Tapi ternyata apa yang tumbuh liar itu ketika kita kasih pot yang lucu, yang imut-imut segala macam, kita foto, taruh di Instagram, banyak yang suka, banyak yang beli gitu. Nah, saya pikir jadi ini menurut saya ini sebenarnya nggak jauh-jauh gitu. Maksudnya, iya. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang sebenarnya kita ada di lingkungan kita sendiri gitu. Di rumah kita ada tanaman yang tidak terawat, lalu kita mulai rawat, nah akhirnya bisa menghasilkan. Lalu juga anak-anak saya sekarang juga di rumah jenuh belajar masak-masak gitu. Anak saya jadi udah bisa bikin kue segala macem. Nah artinya benar-benar sekarang wah nih harusnya seperti ini memang. Maksudnya kita ngelihat segala macam keterbatasan kita ini, kita gali lah potensi kita. Apa yang sebenarnya dulu kita sukai, tapi gara-gara kita kerja sibuk jadi nggak ada lagi waktunya. Nah sekarang waktunya yang tepat. Saya juga ngelihat banyak teman-teman yang sudah mulai menulis lagi gitu kan nih. Dulu mungkin nggak ada kesempatan untuk menulis puisi, menulis novel, menulis itu kan artikel. Sekarang udah banyak nih. Saya lihat, wah banyak banget nulis bagus-bagus segala macam ditampilkan di mana, di platform-platform. Wah saya bilang ini kesempatan menurut saya. Memang akhirnya tepat. Maksudnya kan gitu ya, krisis selalu ada, krisis selalu ada tantangan, selalu ada peluang gitu kan, selalu kayak begitu kalau ya kepercayaan China gitu ya. Nah menurut saya itu harus dimanfaatkan. Jadi menurut saya teman-teman ini nggak usah berkecil hati. Jadi tolong, pastilah saya yakin sekali tiap manusia kan dilahirkan unik gitu ya, spesial. Harusnya kita juga punya kemampuan yang spesial dan unik tadi gitu. Sehingga ketika kita dalam masa pandemi ini dengan melihat ke dalam diri kita, lalu kemudian introspeksi apa yang orang-orang. Jadi kalau saya salah satu Instagram saya kan saya bikin gitu ya. Kemampuan spesial kita apa sih? Menurut saya kita gampang banget. Pertama, secara refleks apa sih yang membuat kita melakukan sesuatu yang bikin kita senang gitu. Nah, makanya ibu-ibu itu ternyata senangnya adalah memelihara tanaman gitu. Refleks kan, senang dia, puas, bahagia sekali. Nah, itu mungkin kemampuan spesial kita gitu, bahwa kita merawat tanaman dengan baik itu adalah kemampuan spesial kita. Lalu apa sih yang selama ini kalau kita melakukan sesuatu dipuji sama orang? Nah, tadi ketika kita senang merawat tanaman, foto-foto di Instagram dipuji kan, di-like sama orang. Banyak yang like sampai 200, 300, 400 gitu. Wah, artinya ini bener nih. Kita senang melakukannya, orang-orang memuji gitu. Nah, ini jangan-jangan nih kemampuan spesial kita yang selama ini nggak pernah kita sadari gitu. Tapi begitu masa pandemi ini, dengan keterbatasan kita, keluar gitu muncul. Nah, jadi menurut saya
jangan berkecil hati, jangan akhirnya kemudian menurunkan semangat kita. Coba lihat kembali apa yang ada di sekitar kita, introspeksi diri kita. Pastilah kita akan menemukan sesuatu dengan tadi gitu. Lakukan sesuatu yang kita sukai dan coba perhatikan apa respon dari orang gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, mendapat pujian, apresiasi dari orang, nah mungkin itu kemampuan spesial yang bisa kita gali sehingga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita. Setuju Pak, setuju banget. Dan mungkin juga kan sejogianya adalah manusia adalah makhluk yang harus dan pandai beradaptasi. Jadi bagaimanapun kalau misalkan kalian di rumah atau di PHK, galilah potensi yang mungkin nggak pernah kita tahu sebelumnya. Dan ternyata kayak teman saya juga gitu Pak, dia nggak pernah sebelumnya kan dia sibuk banget dengan kerjanya, ternyata dia di PHK, akhirnya dia mencoba membuat masakan, sekarang dia jadi pengusaha pengusaha makaroni gitu. Nah itu seperti itu sih teman-teman. Alhamdulillah. Nah itu jadilah itu teman-teman, galilah potensi kalian sekecil apapun yang bisa kalian gali, dan kan sekarang banyak ya medianya untuk kalian bisa men-show off-nya dan mensosialisasikannya. Jadi jangan cuma galau doang ya Pak, udah nggak saatnya galau-galau ya Pak. Oke Pak, the last question di Ruang Cerita Fajar hari ini Pak. Pak boleh dong Pak Bapak memberikan support atau dukungan buat teman-teman dokter, pasien yang terkena COVID-19 ataupun perawat dan teman-teman relawan yang hingga saat ini masih berjuang juga, termasuk kita juga yang masih berjuang di rumah saja, ataupun teman-teman yang mungkin bandel, ayolah kita sama-sama bergotong royong seperti itu. Dan ada nggak sih Pak quotes ataupun kata inspiratif yang dari seorang Pak Ari buat teman-teman semua yang lagi dengar di Ruang Cerita Fajar episode bersama Bapak Ari? Ya. Jadi memang kita semua kan saat ini sedang mengalami masalah yang sama gitu ya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Dimana sekali lagi ini bukan hanya kerja satu atau dua orang yang bisa membantu menyelesaikannya, tapi ini kerja bersama. Itulah mengapa kita sering sekali mendengar, ayo kita gotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dan lakukan sebisa mungkin sesuai dengan kapasitas kita gitu. Kalau tadi dari tenaga kesehatan, kita sangat bersyukur, berterima kasih sekali dan salut dengan segala pengorbanan yang mereka berikan, berjuang di garda depan, dan kita sangat salut sekali. Dan juga teman-teman yang ada di luar dari itu, dalam artian bukan tenaga kesehatan, tentu saja harus juga mampu berkontribusi, dalam artian kalau punya sedikit rezeki ya sisihkanlah untuk membantu teman-teman kita, baik itu nanti bantuan APD, bantuan makanan untuk yang mungkin membutuhkan dan segala macam itu gitu ya. Sampai kita juga misalnya juga nggak bisa memberikan secara material, ya mungkin tadi kita bisa menggali potensi kita dulu sehingga nantinya bisa memberikan manfaat-manfaat juga. Kalau tadi kan misalnya kalau orang yang akhirnya tadi di PHK lalu kemudian membuat usaha, kan dia bisa membuka lapangan kerja sebenarnya. Betul. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi dan juga kalau misalnya benar-benar udah nggak bisa, saya nggak punya apa-apa lagi, ya kita bantu dengan stay di rumah, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Menurut kita itu sangat membantu juga teman-teman yang berjuang di garis depan, karena dengan begitu mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan tadi diam di rumah, stay di rumah, dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Semoga apabila semua pihak ini bekerja sama dengan baik, saling mendukung, saling membantu, dan punya tenggang rasa satu sama lain, termasuk juga simpati, empati satu sama lain, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin. Amin. Wow. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ari untuk inspirasinya, sama-sama. Kemudian juga insight-nya, dan ternyata kalian baru tahu kan kenapa Pak Ari pecinta kopi. Dan buat teman-teman semuanya yang nanti ketinggalan Ruang Cerita di episode sebelumnya, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ruang Cerita Fajar, dan juga kalian bisa dengarkan di Spotify di Ruang Cerita Fajar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau kepoin ataupun mau misalkan berdialog dengan Pak Ari, jika Pak Ari berkenan nanti bisa membalasnya, kalian bisa mention dan juga follow Instagramnya Pak Ari di
Ari Juliano ini. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya kemenparekraf.ri untuk mengetahui informasi terbaru buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif ataupun teman-teman pengen tahu bagaimana bagaimana ini ada yang salah satu yang postingan yang seru ini, bagaimana sepatu lokal bisa menjadi brand menjadi brand yang luar biasa di negerinya sendiri. Terus banyak lagi info-info lain yang mungkin bisa kalian festival kreatif lokal, jadilah entrepreneur. Nah, kalian bisa ikuti Instagramnya di kemenparekraf.ri. Nah, ini dia. Oke, hatur nuhun Pak Ari untuk waktunya, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Cerita. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.